memang posisinya di Indonesia sendiri, ya kalau kata Pungki memang belum, ya masih apa ya, diambang gitu. Karena di buku psikologi Jawa sendiri Pak Dan memasukkan teori-teori Barat seperti Jung, Skinner juga game teori seperti itu. Kalau menurut Nafis sendiri, bagaimana Nafis menanggapi pertanyaan tadi? Saya nggak bisa seteoritis Pak dosen. Jadi saya coba mencoba melihat secara garis besarnya aja. Jadi saya itu kemarin sempat tanya sama adik tingkat itu yang kuliahnya di Jermannya, di mana ya? Dortmund kalau nggak salah. Itu gimana sih sebenarnya kayak semacam indigenous psychology di teman-teman mahasiswa Jerman atau dosen tuh udah ada awareness atau seperti apa dan lain sebagainya. Ternyata dia memberi kabar baik, ternyata mereka sudah mulai aware, dosen-dosen dan mahasiswanya, tentang adanya kemungkinan dari indigenous psikologi atau psikologi yang lain yang enggak selama ini di jalur utama. Dan kayak kalau saya lihat sendiri, psikologi Jawa ini kayak memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut membantu memecahkan masalah-masalah manusia, karena contohnya sekarang di Inggris itu sampai dibikin kementerian yang menangani masalah kesepian, ya. Jadi itu kan luar biasa. Di Jawa mana ada kesepian gitu kan, aneh. Karena di Jawa kan kita kayak punya namanya konsep serawung gitu kan ya. Kita serawung dengan tetangga atau serawung dengan teman lain sebagainya. Sehingga kalau di Indonesia dan kesepian itu sebenarnya sebuah tanda tanya. Tapi ketika di luar negeri dan memang masyarakatnya individualis dan masyarakatnya lebih kalau nggak ada apa yang terlalu penting tidak dilakukan dan lain sebagainya, itu mungkin menjadi hal yang sangat wajar ketika di sini banyak masyarakat yang kemudian kesepian, kemudian kadang meninggal sendiri di kayak apartemennya tanpa ada yang tahu kan, kadang kayak gitu kayak menjadi sebuah yang lumrah kalau di sini. Jadi itu kayak semacam lubang besar yang masih bisa psikologi Jawa itu memiliki kayak keunggulan atau peluang untuk bisa memecahkan masalah seperti itu. Apalagi masa COVID ya, Nafis ya. Betul sekali itu. Tambah semakin orang semakin menderita secara psikologis, karena ya biasanya minimal ketemu di restoran atau di mana, tapi karena nggak ada kesempatan seperti itu sudah cukup berat secara psikologisnya manusia. Dan yang paling parah kayak kalau pas Natal gitu kan, atau pas hari besarnya mereka, kemudian mereka cuman sendirian gitu, ya banyak yang bunuh diri kemudian. Jadi susah karena mereka sendiri tidak percaya hari akhir dan lain sebagainya. Jadi ya menjadi tantangan yang luar biasa kalau melihat masyarakatnya. Mungkin orang-orang di sini maju secara teknologi dan lain sebagainya, tapi secara psikologis atau secara manusiawinya itu sangat saya kalau melihatnya sangat kasihan, karena ketika mentalnya sudah terlalu berat untuk masa-masa yang dia punya sudah terlalu berat, nggak ada kayak tempat kembali yang lebih besar daripada masalah-masalah itu. Jadi sementara kayak gitu. Oh gitu. Iya ya gambaran. Tapi di sana mungkin ada ini nggak percobaan mempraktekkan seperti ajaran Suryo Mentara, mungkin masuk nggak ke pernah ada nggak mungkin komunitas atau kelompok begitu yang membahas Jawa gitu, atau mungkin malah lokal kearifan lokal lainnya yang mungkin itu jadi berkebalikan gitu. Jadi Barat itu kemudian mulai mencari ilmu-ilmu yang ada di timur gitu. Sedangkan di timur di kita sendiri Jawa ini kan jadi mulai ditinggalkan pelan-pelan karena mereka itu ya mengidap konsumerisme yang tawaran-tawaran milenial yang terlalu menggilas diri kemudian meninggalkan dirinya. Kemudian ya itu tadi apakah ada
ada kemunculan seperti itu Nafis? Saya melihatnya ada karena contohnya yang paling gampang tuh kan di sini kalau sistem kesehatan kayak gitu sudah tersistem dengan sangat baik dan diatur negara dengan sedemikian rupa sehingga masyarakatnya sebisa mungkin tetap aktif secara fisik maupun bisa kayak mengolah jiwanya dengan kayak yoga atau lain sebagainya. Tapi kayak ada orang-orang karena orang Jerman atau mungkin kebanyakan orang Eropa sendiri itu suka ke luar negeri dan terutama ke negara-negara timur, India, Indonesia dan lain sebagainya, itu kan kayak mereka mencari sesuatu yang lain dari yang sudah begitu terstruktur di negara mereka di sini di barat. Jadi ada kemunculan kayak contohnya tari-tari yang olah jiwa dari tari-tarian itu banyak orang-orang yang juga belajar dari Jawa atau dari Bali. Kemarin yang barusan meninggal itu siapa yang diikutkan di Borobudur Writers yang mendapat ini saya lupa namanya, Pak Prapto kalau nggak salah. Itu beliau ternyata gurunya tari banyak orang-orang Eropa, Amerika maupun Eropa. Itu salah satu yang mungkin berkembangnya bisa dari situ. Jadi olah jiwa itu mulai dari olah gerak dan kemudian mungkin bisa berpengaruh ke filosofi kehidupannya yang lain atau apa ya? Mungkin pintunya bisa masuk dari situ. Untuk kita bisa ini loh ternyata orang Timur atau orang Indonesia kita sudah punya cara-cara untuk mengolah jiwa dengan seperti ini dan seperti ini. Jadi kemungkinannya sangat terapi ya. Bisa itu Mas. Atau misalkan mereka bermain gamelan gitu kan? Ya, gamelan tuh itu juga sangat memalukan, saya sendiri nggak bisa. Jadi kalau melihat orang Eropa itu mereka sekarang tuh kayak berlomba-lomba untuk kayak belajar pergi ke Afrika, pergi ke Asia untuk belajar budaya-budaya yang di Eropa sendiri, di Jerman sendiri nggak ada. Kalau dibandingkan ya budaya apa? Kalau di Indonesia kan ada beratus-ratus bahasa, suku, baju pakaiannya, tari-tariannya beda-beda. Di Eropa tuh ya kayak di Jerman ya. Paling di Jerman yang paling terkenal bajunya cuma dari Bayan itu, yang modelnya didol itu. Terus nggak ada lagi selain itu. Kalau kita tarian ada berapa? Setiap suku punya tarian. Bahasa kita punya lebih dari 700. Dan kalau melihat itu semua itu potensinya sebenarnya sangat besar untuk bisa kita masuk. Tapi ya kembali lagi kepada diri kita, apakah kita sadar atau malah kita sebagai orang yang punya ini meninggalkan ilmu-ilmu yang sudah diwariskan leluhur kita dan mereka kemudian yang mengambil kawruh itu gitu ya. Jadi tapi kalau di psikologi sendiri, Nafis, psikologi di sana sendiri sempat nggak menyentuh Jawa dari sisi ilmunya? Karena saya itu 5 tahun udah nggak berjibaku dengan psikologi secara teoritis, saya kurang tahu. Saya lebih karena kebanyakan kan karena 3 tahun ini di keperawatan lebihnya jadinya kurang begitu tahu bagaimana di universitas itu sekarang ke arah mana jalannya gitu. Tapi kalau di sini tetap kayak teknologi itu yang semakin dikembangkan sih kalau sependek pengetahuan saya. Tapi yang lebih ke yang lain-lain masih kurang tahu, masih perlu belajar lagi untuk. Ya. Berarti kan, tapi kan kamu di sana mungkin pelajari macam-macam terapi kan? Terapinya masih sama seperti yang kita dipelajari di Indonesia sih kebanyakan. Oke. Ya, begitu jawabannya Mas. Dialek terus ya. Semoga memuaskan. Oke. Kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Ini tidak. Ini sudah mau menyangga lagi. Ya, ceritanya Nafis mengingatkan saya pada sesuatu. Jadi tadi ada di Jerman ya yang kamu tanyai ya. Jadi saya kira tergantung dari iklim akademik ya di suatu negara ya. Karena luar negeri itu luas banget gitu ya. Berbeda mungkin misalkan di Amerika atau Asia gitu. Tetapi karena katakanlah ini termasuk dari konstruk atau model
psikologi yang dari Asia gitu. Bagaimana kalau itu baca oleh orang luar Asia gitu. Dan yang tadi saya bilang sesuatu Jerman ya ini mungkin ya iklim akademik di sana memang terbuka. Nah, kenapa saya bisa membuat kemungkinan seperti ini? Nah ini sebenarnya kalau ada akademisi psikologi, saya pikir ini penting ya, termasuk dari sejarah yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi ada cerita, saya kan alumnus psikologi UGM S2-nya. Jadi saya pernah meneliti tentang sejarah lembaga riset di sana. Dan saya nemu, dan ini ada bukunya kalau bisa saya share nanti. Itu ada seorang tokoh yang namanya Kurt Danziger. Nah ini tolong saya dikoreksi Nafis. Namanya gitu, pelafalan yang tepat. Ini kan nama Jerman. Nah, jadi ceritanya pemerintah Indonesia saat itu tahun 58. Jadi sebelum Fakultas Psikologi UGM itu mengundang si Kurt Danziger tadi, yang dia adalah seorang sejarawan psikologi dengan pengalaman internasional, pengalaman buana gitu. Itu dipanggil ke sini untuk memberi pelajaran kuliah tentang psikologi barat di UGM, dan itu dia tulis di bukunya The Naming of Mind, kalau saya nggak salah. Dan selain itu juga ada secara jelas ketika berkunjung ke Indonesia dia ketika di UGM dia ketemu oleh salah seorang pengajar lainnya, pengajar psikologi yang ini apa yang diajarkan? Jadi yang diajarkan itu istilah-istilah atau konsep-konsep khas Jawa. Yang baru kemudian dia tahu nama dari pengajar itu adalah Sumantri Haryo Prakoso. Yang ternyata beliau disertasinya itu tentang salah satu ajaran kebatinan dari Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Jadi disertasinya beliau itu di Leiden, Pak Sumantri Haryo Prakoso. Judul disertasinya itu Candra Jiwa. Kemudian pas di UGM beliau mengajarkan itu. Si Danziger lihat, loh ini apa ada ya? Terus akhirnya dia kenalan. Gak saling cocok. Maksudnya misal konsep motivasi terus pembelajaran, learning gitu nggak bisa diterima oleh Sumantri. Maksudnya ini sulit juga. Terus konsep-konsep dalam Candra Jiwa yang diambil dari ajaran Pangestu itu juga nggak dipahami oleh si Danziger. Hanya mereka nggak bisa membuat semacam suatu konferensi bersama gitu lah. Tetapi dari situ si Danziger itu semacam mendapat momen aha bahwa psikologi barat itu ternyata hanya salah satu aliran psikologi. Jadi bayangkan seorang sejarawan psikologi secara internasional dia mendapat ahanya itu di UGM yang saat itu belum, maksudnya di psikologi UGM sebelum jadi fakultas, dan ketemunya sama si Sumantri Haryo Prakoso. Dia memperoleh kesimpulan. Saya pikir ya mungkin kalau dia ketemu Darmanto psikologi Darmanto Jerman juga akan sama, karena kalau kita ya secara asumsi ya, tetapi kalau kita lihat cara berpikir dan juga saya pikir dia terbuka dan fair ya, bahwa ternyata bukan hanya dia psikologi barat yang dikenal. Jadi posisi psikologi Jawa mungkin kalau itu dipegang oleh katakan ahli psikologinya punya pengetahuan luas ya punya nasib yang sama dengan Candra Jiwa. Oke, itu aja yang saya. Oke, menarik nih. Malah Pungki yang mendapatkan temuan yang menarik soal kondisi psikologi Jawa dan keilmuan kita di konteks Eropa waktu itu Jerman. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ramanya. Halo Kak, mau tanya, kenapa karya sastra yang ditulis Jawa biasanya kata-kata dan bahasanya halus?
apa ada faktor psikologi yang menjadi pengaruh mungkin di luar konteks buku psikologi Jawa ya Mas. Tapi mungkin ada yang mau menjawab. Sekarang pemantiknya yang menjawab. Hah? Sekarang pemantiknya yang menjawab. Oke, Mas Ramanya ya. Ya, kenapa karya sastra yang ditulis penulis Jawa biasanya kata-kata dan bahasanya harus apa? Ada faktor psikologi. Ini nggak selalu ya penulis Jawa biasanya kata-kata atau bahasanya halus itu nggak selalu ya. Coba Rendra baca Rendra itu nggak semua halus loh baca bukunya. Tapi kalau apa ada faktor psikologi? Kalau faktor psikologi sudah pasti kalau orang menulis kan pasti mempunyai banyak pengalaman estetika maupun pengalaman apa di lingkungannya atau bacaan dan lain-lain, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana dia menulis dan juga pengalaman dia menulis, belajar pada siapa, ya macam-macam seperti itu Mas Ramanya. Itu aja ya Mas Ramanya punya aja buat konteks psikologi Jawa. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Ini sudah tidak terasa, ini sudah 1,5 jam lebih. Ini fitur Instagram sudah diperbarui sepertinya. Biasanya 1 jam mati, sekarang belum mati-mati. Oke, mungkin ada closing statement dari Nafis dulu nih. Enggak sih, saya sangat masih ingat tuh salah satu pesan dari Ki Ageng Surya Mentaram itu yang sangat sangat dalam itu. Yang beliau tulisan kalau nggak salah bilangnya gini, apalah arti benda bagi manusia? Apalah arti benda bagi manusia? Apalah arti ada? Pokoknya kayak gitu. Aduh, lupa. Atau bahasa Jawanya habis kok bahasa Indonesia? Bahasa Jerman. Apa ya? Apalah arti benda bagi hidup, apalah arti punya bagi manusia. Ya, itu closing statement-nya. Oke, mantap. Dari kata-kata Surya Mentaram lah. Ayo, Mas Pungki silahkan untuk closing statement-nya. Closing statement saya sebagai editor, ya terakhir mungkin soal struktur buku ya. Ya ini seperti karya ilmiah pada umumnya ada latar belakang sampai menutup, tetapi semisal untuk latar belakang sudah beliau ganti dengan bahasanya cukup populer terus sampai bagian-bagian terkiranya juga sudah dialihkan ke bahasa populer. Jadi memang ini suatu tesis, karya tesis yang sudah dijadikan buku. Jadi memang ya ini sebuah buku dan meskipun bobot akademis maupun teoritisnya nggak kurang. Ya saya pikir kalau ingin tahu lebih jauh ya nggak ada jalan lagi selain membacanya. Nah, berhubung ini tidak tersedia secara online dan tidak bisa diakses secara gratis, maksudnya secara bebas, ya terpaksa harus beli. Nah, kalau mau beli berarti saya kembalikan ke. Ada pertanyaan juga, tapi nanti ya setelah ini. Maksudnya pertanyaan dari mungkin kebanyakan pembaca ya, karena ada revisi dan di bawahnya psikologi Jawa itu ada tulisan konseptualisasi cover jiwa Surya Mentaram, itu ada di cover depan. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Zoom. Nanti kita akan bertemu dengan pemberi kata pengantarnya, kemudian anak Pak Darmanto, Mas Arya, dan juga beberapa dosen lain yang akan bergabung di Zoom nanti ketika buku ini sudah beredar. Nah, semoga aja lancar. Begitu, terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Terima kasih Nafis. Thank you Nafis. Dan Ke ya, dan Ke.
Ya. Sehat-sehat ya di sana ya. Matur tante. Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.